Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel Creator Trading. Pada video kali ini, saya akan membuatkan forecast dan analisa mingguan untuk pair forex, indeks dolar Amerika Serikat, dan juga untuk SAU USD atau gold untuk tanggal 8-12 November 2021. Dan untuk yang pertama kita mulai dari AUD USD dulu. Nah, untuk AUD USD boleh kita lihat di sini. Harga sudah breakdown area demand-nya di breakdown sini. Lalu harga bergerak naik untuk retest, lalu lanjut bergerak turun di sini. Nah, di sini saya akan menggambarkan Fibonacci. Boleh kita lihat. Setelah harga mencapai area reversalnya, yang ini, harga langsung bergerak naik. Nah, kemungkinan untuk AUD USD bisa bergerak naik dulu sampai ke resisten yang sini, yaitu di harga 0.74195. Secara wave-nya, harga bergerak turun di sini, lalu naik untuk retest, lalu bergerak turun kembali untuk wave yang ketiga, lalu bergerak naik, lalu bergerak turun untuk wave yang kelima. Nah, kemungkinan untuk AUD USD akan bergerak turun nantinya setelah bergerak naik sampai ke resisten 0.74195. Bergerak naik ke situ, lalu nanti bergerak turun kembali. Dan untuk targetnya yaitu di harga area demand yang ini, boleh nanti dilihat untuk harganya di sini. Akan tetapi jika nanti resisten 0.74195 mampu di breakout, maka untuk AUD USD bisa bergerak naik sampai ke sini. Ke area supply-nya di sini. Akan tetapi jika nanti tidak mampu di breakout, maka untuk harga bisa bergerak turun, langsung bergerak turun nantinya sampai ke sini. Dan kemungkinan setelah mencapai supply ini, harga nantinya bisa bergerak turun kembali. Nah, untuk lanjut bergerak naik, tunggu harga breakout dulu untuk area supply-nya di sini. Jika nanti mampu di breakout, maka untuk AUD USD bisa bergerak naik sampai ke sini, yaitu di harga 0.75189. Nah, boleh nanti menggambarkan untuk AUD USD resisten 0.74195, lalu area supply yang di sini. Jika nanti resisten 0.74195 mampu di breakout, maka harga akan bergerak naik sampai ke area supply-nya di sini. Tetapi jika nanti tidak mampu di breakout, maka untuk harga bisa bergerak turun sampai ke target turunnya di sini. Nah, boleh nanti menggambarkan untuk AUD USD seperti ini. Lalu untuk Euro USD, boleh kita lihat di sini. Setelah harga mencapai support trendline-nya, harga langsung bergerak naik. Akan tetapi secara trennya di sini masih dalam pergerakan downtrend. Dan di sini untuk harga sebelumnya sudah valid membentuk pola double top. Top yang pertama di sini, lalu top yang kedua di sini. Dan untuk neckline-nya yaitu yang ini. Di harga, saya copy dulu. Nah, kemungkinan untuk Euro USD bisa bergerak naik sampai ke resisten trendline dan juga area supply-nya di sini. Lalu nanti bisa bergerak turun sampai ke support trendline-nya. Akan tetapi jika nanti sebentar untuk turunnya di sini dulu di area support yaitu yang ini. Nah, jika nanti untuk Euro USD mampu breakout area supply dan juga resisten trendline ini, maka untuk harga bisa nanti bergerak naik sampai pertama nanti ke area supply yang di sini, lalu sampai ke sini. Dan jika nanti sudah valid breakout di sini, valid breakout area supply dan juga resisten trendline-nya, maka untuk Euro USD akan membuat pola bullish falling wedge. Dan nantinya kemungkinan pergerakannya, jika nanti di breakout sini, lalu harga bergerak turun untuk retest, lalu nanti bergerak naik. Nah, kemungkinan untuk harga
Jika nanti sudah valid breakout sini, breakout area supply dan juga resisten ralanya, maka untuk Euro USD akan valid membuat pola bullish falling wedge dan harga nanti bisa bergerak naik sampai ke area supply-nya di sini. Akan tetapi jika nanti tidak mampu di breakout, maka untuk Euro USD bisa nanti dipantulkan sampai ke support yang di sini dan juga sampai ke support ralanya di sini. Nah, maka dari itu boleh nanti memperhatikan pergerakan harga di area supply dan juga di resisten ralanya. Lalu untuk GBP USD, boleh kita lihat di sini setelah harga mencapai area demand yang ini, harga langsung bergerak naik. Nah, untuk pergerakan naik selanjutnya, tunggu harga breakout dulu untuk resisten di harga 1.35088. Jika nanti resisten ini mampu di breakout, maka untuk GBP USD akan bergerak naik sampai bisa nanti sampai pertama ke sini, lalu kedua di sini, lalu ketiga di sini. Maaf, yang kedua tadi di sini, dan yang ketiga di sini. Jika nanti bisa breakout resisten 1.35088, maka untuk GBP USD akan bergerak naik sampai ke sini. Akan tetapi jika nanti tidak di breakout, maka untuk GBP USD bisa dipantulkan sampai ke area demand-nya lagi. Nah, untuk pergerakan turun selanjutnya, tunggu harga breakdown dulu untuk area demand-nya ini. Jika nanti bisa di breakdown, maka untuk GBP USD sebentar bisa bergerak turun sampai pertama ke sini, lalu kedua di sini, lalu ketiga di sini. Jika nanti bisa breakdown area demand-nya, maka untuk GBP USD akan bergerak turun sampai ke sini. Nah, boleh nanti menggambarkan untuk GBP USD seperti ini. Lalu untuk indeks mata uang dolar Amerika Serikat atau DXY, boleh kita lihat di sini. Setelah harga bergerak turun untuk retest, harga bergerak naik sampai ke resistennya di sini. Dan setelah mencapai resisten, harga bergerak turun kembali. Dan juga di sini hampir sama seperti Euro USD yang tadi. Untuk harga membuat pola double bottom di sini. Dan kemungkinan untuk harga bergerak turun hanya untuk retest ke area neckline-nya di sini. Sebentar, saya copy dulu. Nah, kemungkinan untuk DXY bisa bergerak turun sampai ke neckline-nya dulu. Bergerak turun ke neckline-nya, lalu nanti bergerak naik sampai ke resistennya lagi. Akan tetapi jika nanti area neckline ini bisa di breakdown oleh harga, maka untuk DXY bisa bergerak turun sampai ke sini. Nah, boleh nanti menggambarkan untuk DXY sebuah neckline di sini. Jika nanti di breakdown, maka harga akan bergerak turun sampai ke demand-nya. Tetapi jika tidak, maka harga bisa bergerak naik kembali sampai ke resistennya di sini. Nah, untuk pergerakan turun selanjutnya, tunggu harga breakdown dulu untuk area demand yang di sini. Jika nanti bisa di breakdown, maka harga akan turun sampai ke support yang di sini. Nah, boleh nanti menggambarkan untuk indeks mata uang dolar Amerika Serikat seperti ini. Lalu untuk SAUD atau emas, boleh kita lihat di sini. Setelah harga breakout area supply-nya, harga langsung bergerak naik di sini. Dan juga sudah breakout resisten terlalu di sini. Nah, kemungkinan untuk SAUD bisa lanjut bergerak naik sampai ke 1823 dulu. Ke resisten 1823. Dan nanti setelah mencapai resisten ini, bergerak naik nantinya, lalu bisa dipantulkan untuk retest, atau nanti lanjut bergerak naik. Nah, untuk lanjut bergerak naik, harga harus mampu breakout dulu untuk 1823. Jika nanti mampu di breakout, maka untuk harga bisa bergerak naik sampai ke area supply di harga 1830 sampai 1834. Akan tetapi jika nanti
resisten 1823 tidak di breakout, maka untuk SAUUSD bisa bergerak turun untuk retest sampai ke supply yang di sini, yaitu di harga 1803 sampai 1808. Lalu setelah harga bergerak turun untuk retest, kemungkinan untuk SAUUSD bisa nanti bergerak naik kembali. Akan tetapi jika nanti area demand ini bisa di breakdown oleh harga, maka untuk SAUUSD bisa bergerak turun kembali sampai ke area demand yang di sini. Nah, maka dari itu boleh nanti menggambarkan untuk SAUUSD resisten di harga 1823 jika bisa langsung di breakout, maka harga akan naik sampai ke area supply-nya di sini. Akan tetapi jika tidak, maka untuk harga bisa bergerak turun sampai ke area demand-nya dulu untuk retest. Nah, untuk pergerakan naik selanjutnya, tunggu harga breakout dulu area supply-nya ini. Jika nanti mampu di breakout, maka untuk SAUUSD bisa bergerak naik sampai pertama ke sini, ke 1844, lalu kedua di sini, 1853, lalu ketiga di sini, 1861. Jika nanti breakout supply, maka untuk SAUUSD bisa bergerak naik sampai ke sini. Nah, maka dari itu sebaiknya nanti menggambarkan sebuah area supply di sini di harga 1830 sampai 1834. Jika nanti mampu di breakout, maka untuk SAUUSD akan bergerak naik sampai ke target naiknya di sini. Akan tetapi jika nanti tidak mampu di breakout, maka untuk SAUUSD bisa nanti turun untuk retest sampai ke area demand-nya di sini. Nah, boleh nanti menggambarkan untuk SAUUSD seperti ini. Nah, kira-kira begitu forecast dan analisa mingguan untuk pair forex, indeks dolar Amerika Serikat, dan juga untuk SAUUSD atau gold. Semoga analisanya bermanfaat. Terima kasih.